warahmatullahi wabarakatuh. Dapat perkenalkan, nama saya Muhammad Mahmud. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramli Pratama. Perkenalkan, nama saya Raditya. Perkenalkan, nama saya Nuskar Ayu. Kita dari SMK Pembangunan Daya yang Api dari kelas 10 PMP 3 ingin melakukan kunjungan ke Museum Rumusan Naskah Proklamasi. Pada dini hari 17 Agustus 1945 pukul 3 waktu Indonesia Barat, Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo menyusun naskah di meja makan. Bung Karno menulis draft, sementara dua tokoh lainnya memberi masukan secara lisan. Kalimat pertama naskah disepakati bersama, sedangkan kalimat kedua tentang pengalihan kekuasaan ditambahkan oleh Bung Hatta. Setelah konsep selesai, naskah dibawa ke serambi muka untuk dibacakan di hadapan tokoh yang sedang menunggu. Nah ini Mas Banjo, nah peta dan ini Soekarno. Jadi di ruang makan ini dulu Pak Medan. Selesai diumumkan dan disepakati oleh seluruh hadirin, Sayuti Meli ditemani BM Dia mengetik naskah proklamasi menggunakan mesin ketik yang ada di hadapan Anda sekarang. Teks proklamasi ditulis di rumah Laksamana Maeda di Jalan Miyokodori yang sekarang adalah Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta. Perumusan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia berlangsung di ruang makan rumah Laksamana Maeda. Naskah teks proklamasi ditulis oleh Soekarno dan dibantu oleh Mohatta dan Ahmad Soebardujo. Perumusan teks proklamasi ini disaksikan oleh Miyoshi Soekarno, B.M. Diah, dan Soediro. Kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua. Pada tahun 1945, Jepang mulai terdesak oleh sekutu. Setelah pengeboman Hiroshima pada tanggal 6 Agustus dan Nagasaki pada tanggal 9 Agustus, serta menyerah tanpa syarat pada tanggal 15 Agustus 1945. Posisi Jepang saat itu di Indonesia goyah. Hal ini memicu para pejuang Indonesia untuk segera memproklamasikan kemerdekaan sebelum sekutu datang. Yang kedua, kekosongan kekuasaan, vacuum of power. Setelah Jepang menyerah, terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Kondisi ini dianggap sebagai momen emas untuk menyatakan kemerdekaan tanpa harus mendapat izin dari Jepang ataupun sekutu. Yang ketiga, desakan para pemuda. Para pemuda seperti Sultan Syahrir, Wikana, dan Khairul Saleh mendesak Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Hal ini memuncak pada peristiwa penculikan Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus 1945 agar tidak terpengaruh oleh Jepang. Peran golongan tua dan perundingan di Jakarta. Setelah Rengas Dengklok, Soekarno-Hatta kembali ke Jakarta dan bertemu Laksana Maeda, seorang perwira Jepang yang bersimpati pada perjuangan Indonesia. Pertemuan tersebut menjadi titik awal perumusan naskah proklamasi. Perumusan naskah proklamasi merupakan bagian krusial dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia menuju pintu gerbang kemerdekaan. Proses ini berlangsung pada malam hingga dini hari tanggal 17 Agustus 1945. Tepatnya di rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta. Tempat ini dipilih karena dianggap aman dari gangguan tentara Jepang. Mengingat Maeda adalah seorang perwira angkatan laut Jepang yang bersimpati pada perjuangan kemerdekaan Indonesia. Tiga tokoh penting yang terlibat langsung dalam merumuskan naskah proklamasi adalah Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Dalam suasana yang sangat serius dan penuh ketegangan, mereka menyusun sebuah teks yang singkat namun syarat makna. Naskah ini merupakan pernyataan resmi bangsa Indonesia untuk menyatakan bahwa
Kemerdekaan bukanlah hadiah dari Jepang atau negara lain, melainkan hasil dari perjuangan dan kehendak bangsa sendiri. Setelah naskah disusun secara lisan, teks tersebut kemudian diketik oleh Sayuti Melik dengan beberapa perubahan kecil, seperti mengganti kata wakil-wakil bangsa Indonesia menjadi atas nama bangsa Indonesia, serta memperbaiki tanda baca dan gaya bahasa agar lebih tegas dan jelas. Naskah proklamasi yang telah selesai dirumuskan dan diketik tersebut kemudian ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Keputusan untuk hanya mencantumkan dua nama itu menunjukkan semangat kepersatuan, kesederhanaan, dan keterwakilan rakyat dalam menyampaikan kemerdekaannya. Proses perumusan ini mencerminkan keberanian, kebijaksanaan, dan tekad bulat para pemimpin bangsa dalam menyuarakan kemerdekaan. Di tengah tekanan politik dan kondisi serba tidak pasti, mereka mampu membuat keputusan bersejarah yang menjadi fondasi berdirinya negara Indonesia. Perumusan naskah proklamasi bukan sekedar penulisan teks, melainkan cerminan dari semangat perjuangan, kesadaran nasional, dan harapan besar seluruh rakyat Indonesia untuk hidup dan bebas, untuk merdeka. Khotbah dulu sama si ganteng.